wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ngantuk kan Pak? Enggak ya? Aman ya? Belum ya? Belum. Oke. Mudah-mudahan enggak ngantuk. Baik, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya WA ke pengurus itu tema kajian pada pagi hari ini ngelanjutin yang bulan kemarin. Ya. Saya kasih judul kemarin sebetulnya itu adalah temanya Ar-ruju' ilal Qur'an wa sunnah, kembali ke Quran dan as-sunnah dalam perspektif usul fikih. Tapi kalau kata pengurus bahas masalah bid'ah aja Ustaz, soalnya itu permintaan jamaah, dibilang begitu. Ya sudahlah kalau gitu. Saya bilang oke lah, pagi hari ini kita bahas masalah bid'ah. Ini bahasan cukup lumayan berat Pak, cukup lumayan berat. Kenapa berat? Yang pertama, persoalan bid'ah ini adalah persoalan yang sangat fundamental, sangat penting sekali dalam agama Islam. Karena ini berkaitan dengan keautentikan ajaran Islam, kemurnian ajaran Islam. Jadi lumayan berat. Yang kedua, yang bikin berat lagi adalah ketika ustadz atau ulama membahas persoalan bid'ah Pak, kadang-kadang yang bikin berat apa? Pertama, karena ustadznya itu mungkin punya perspektif yang berbeda dengan tentang persoalan bid'ah, kemudian jamaahnya juga punya perspektif yang beda. Kadang-kadang Pak, itu kalau habis ngejelasin masalah bid'ah, jamaahnya pada nggak puas. Kenapa nggak puas? Karena beda pandangan. Jamaahnya pandangan soal bid'ahnya begini, ustadz pandangannya soal bid'ah begitu. Akhirnya nggak puas tuh. Kenapa? Karena maunya jamaah kudunya ustadz pandangannya kayak saya kan gitu, kudunya begitu. Akhirnya jadi berat tuh. Iya, jadi kesel tuh. Kenapa? Ini ustadznya nggak sesuai nih sama saya nih. Akhirnya kagak ikut ngaji lagi, kan gitu. Iya tuh. Atau yang kedua Pak, kadang-kadang ustadznya juga nggak objektif. Nggak objektif itu dalam artian begini. Mungkin si ustadznya ini tadi itu punya perspektif mengenai masalah bid'ah, perspektifnya A. Kemudian didukung perspektifnya itu. Lalu pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan perspektif A nggak dia sampein tuh. Akhirnya dia ngegiring jamaahnya supaya ngikutin perspektif dia. Nah itu kan nggak objektif tuh Pak, begitu tuh. Ya, jadi mudah-mudahan nanti apa yang kami sampaikan mudah-mudahan nggak begitu Pak. Ya mudah-mudahan kita bisa membahaslah sedikit detail mengenai persoalan bid'ah. Nah karena itu sebagai tanggung jawab ilmiah Pak, saya ketika kemarin dikasih materi tentang bid'ah itu, kemarin seharian full lah itu, saya itu mencoba mencari referensi-referensi pembahasan ulama mengenai masalah bid'ah. Ya dari mulai hadis-hadis Nabi mengenai masalah bid'ah, kemudian saya buka syarah-syarah hadisnya, membuka beberapa kitab-kitab ulama yang memang secara khusus membahas masalah bid'ah. Nah di antaranya saya bawa dua nih, kan nggak mungkin Pak kalau saya bawa selemari ke sini kan. saya bawa dua nih. Yang pertama ada kitab namanya Al-I'tisam. Ini karangan Imam Asy-Syatibi. Ini kitab yang cukup komprehensif, cukup lengkap sekali membahas mengenai masalah bid'ah. Pokoknya dari A sampai Z beliau urein tuh Pak masalah bid'ah tuh. Jadi kalau bapak-bapak pengen membaca mengenai masalah bid'ah, nah baca kitab ini nih Al-I'tisam. Saya nggak tahu ada terjemahannya apa enggak. Tapi nanti dicari saja Pak. Mudah-mudahan ada terjemahannya tuh. Ya, ini diantaranya kitab Al-I'tisam. Nah ini kitab klasiknya, kitab turosnya. Nah yang kedua saya bawa kitab namanya Mafhumul Bid'ah wa Atharahu fi Tirabil Fatawa Al-Mu'asyirah Dirasah Ta'siliyah wa Tatbiqiyah, yaitu pemahaman mengenai masalah bid'ah dan pengaruhnya terhadap fatwa-fatwa kontemporer. Nah, ini yang versi kontemporernya. Nah, kitab-kitab yang lainnya ya banyak lah, nggak perlu saya sebutkan juga. Nah, mudah-mudahan selama berapa ya?
Iya, 1 jam ke depan kita bisa tuntasnya kayaknya nggak mungkin Pak. Setidaknya kita punya gambaran yang lumayan lengkap mengenai masalah bid'ah, dan mudah-mudahan juga jamaahnya kagak pada ngantuk ya, sebab kalau pada ngantuk ya akhirnya nanti nggak paham-paham juga kan kita. Iya, bablas. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama begini, saya awali dari sesuatu yang paling mendasar dulu. Ajaran Islam itu dimulai dari zamannya Rasulullah. Ini kalau kita tarik garis lurus, ini zamannya Rasulullah. Kemudian sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian al-hadir, zaman kita sekarang. Rentang waktu ajaran Islam dari mulai zaman Rasulullah sampai zaman kita ini panjang Pak. Sekarang sudah di 1447, artinya sudah sekitar 15 abad ajaran Islam itu ada, dari mulai zaman Rasul sampai zaman sekarang. Pak, yang namanya air itu mulai keruh itu di hulunya atau di hilirnya. Yang namanya air mulai keruh, mulai butek itu di mana? Di hilirnya. Yang namanya sungai itu Pak, itu kalau kita urutin sampai mata air sampai hulu itu pasti jernih. Tapi semakin ke bawah sampailah kemudian di kali mana? Kemanggisan situ mulai butek enggak tuh? Butek, hitam lagi tuh. Tapi kalau kita urutin tuh sampai puncak, sampai Bogor sana, jernih enggak? Jernih. Nah, ajaran Islam itu secara ilustrasinya begitu Pak, secara perkembangan. Dari mulai zaman Rasul sampai zaman kita itu kayak air yang ngalir dari hulu sampai ke hilir. Ya, dari yang mulai tadinya jernih, lama-lama butek dikit, lama-lama hitam, dan seterusnya. Itu yang kemudian terjadi. Nah, sehingga ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama harokah itu kemudian mereka menginisiasi gerakan yang namanya tajdid, pembaharuan. Ya, di antaranya kalau di Indonesia ya Muhammadiyah, kemudian apa lagi? Ya Persis juga, kemudian apa ya? Al-Irsyad juga, kan gitu. Menginisiasi gerakan tajdid. Apa itu? Gerakan pembaharuan. Di antara isi gerakan pembaharuan adalah purifikasi, pemurnian ajaran Islam. Kenapa? Karena ulama-ulama yang mengusung gerakan tajdid itu menganggap Pak, bahwa ajaran Islam itu sama seperti air yang ngalir tadi itu dari sungai tadi itu, lama-lama keruh, sehingga harus dikembalikan kepada hulunya. Nah, tentu dengan metode dan juga cara yang berbeda-beda. Itu seperti itu. Akhirnya kemudian muncul gerakan tajdid. Nah, begitu Pak kira-kira gambarannya tentang perjalanan agama Islam dari mulai zaman Rasulullah sampai zaman kita. Itu sama seperti air di sungai itu, yang dari mulai hulunya itu jernih, lama-lama kemudian keruh-keruh dan yang lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang namanya persoalan-persoalan keagamaan itu berkembang Pak. Dari mulai zaman Rasul, sahabat-sahabat zaman Rasul itu kan dulu masih agak terbatas tuh Pak. Mungkin di sekitaran Madinah dan juga yang nggak jauh-jauh kemudian dari Madinah. Dulu di pertemuan awal tuh pernah saya jelaskan tuh, ba'da wafatnya Nabi, sahabat itu kan mulai nyebar kemana-mana. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Syam, ada yang ke Irak, ada yang ke Kufah, ada yang ke Baghdad dan yang lain sebagainya. Nah, tentu Pak, sahabat-sahabat Nabi yang mendiami tempat-tempat itu, tentu mereka menemukan persoalan-persoalan keagamaan yang dulu ketika mereka bersama dengan Rasul itu nggak ketemu Pak, itu nggak ada persoalan itu. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Membutuhkan jawaban nggak persoalan-persoalan itu Pak? Pasti membutuhkan jawaban. Akhirnya kemudian mereka berusaha untuk menjawab itu. Kalau kemudian persoalan itu sudah dibahas dalam Quran maupun Sunnah, gampang Pak. Tinggal buka Quran, tinggal buka Sunnah, oh hukumnya begini, kata Nabi begini, kata Quran begini, selesai. Yang jadi persoalan dan awal timbulnya masalah itu adalah ketika persoalan itu nggak dibahas dalam Quran dan nggak dibahas dalam Sunnah atau hadis. Maka kemudian disitulah kemudian muncul persoalan utama. Caranya bagaimana kalau nggak ketemu dalam Quran dan ketemu dalam hadis?
Ya tentu semua kita mafhum lah. Ya caranya dengan berijtihad kan gitu. Tapi yang namanya ijtihad itu nggak semudah itu, Pak. Ya, yang namanya ijtihad itu nggak semudah yang kita bayangkan. Tinggal buka Quran, ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam misalnya. Oh ini wajib puasa. Nggak segampang itu yang namanya ijtihad. Kalau ijtihad segampang itu, semua orang bisa, Pak. Nah, yang namanya ijtihad itu mesti ada syarat-syaratnya. Oke. Nah, ketika kemudian, Pak, kembali pada persoalan tadi, ketika kemudian sahabat-sahabat Nabi, kemudian pengganti setelahnya tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, ini mulai kemudian menyebar ke seluruh tempat, mulai kemudian menemukan persoalan-persoalan keagamaan yang baru yang tidak ditemukan di zaman Rasulullah maupun setelahnya, akhirnya kemudian mereka dituntut untuk kemudian melakukan ijtihad untuk menjawab persoalan tersebut. Nah, lalu kemudian kita sedikit mengkritisi. Apa misalnya gini, kalau kemudian setiap persoalan-persoalan kehidupan itu sifatnya dinamis, maka apakah ajaran-ajaran agama ini tidak ada yang bersifat tetap? Apakah semuanya bisa berubah begitu? Mengikuti perubahan zaman? Nah, karena ada dalam kaidah itu, Pak, ada dalam kaidah fikih itu dikatakan begini, taghayyurul ahkam bi taghayyuril amkinah wa azminah. Hukum itu mengalami perubahan. Perubahan hukum itu menyesuaikan perubahan zaman dan perubahan tempat. Beda zaman pasti beda hukum. Pun begitu beda tempat juga beda hukum. Nah, tapi yang menjadi persoalan mendasar, pertanyaan yang mendasar adalah apakah semua hukum-hukum agama itu sifatnya berubah semua? Sehingga kemudian orang bisa mengatakan, oh itu kan hukum zaman dulu, zaman sekarang mah beda lagi. Nah, apakah kita bisa katakan seperti itu, Pak? Bahwa hukum-hukum agama itu semuanya bersifat berubah, bersifat dinamis, nggak ada yang tetap. Begitu, Pak? Apa enggak? Enggak, ya. Hukum agama atau al-hukmu itu punya dua sifat yang diklasifikasikan oleh para ulama. Al-hukmu itu punya dua sifat. Satu, hukum yang sifatnya sabit, tetap. Yang kedua yang sifatnya mutaghayyir, yang sifatnya berubah. Apa hukum yang sifatnya tetap, yang gak akan pernah berubah selama-lamanya? Dari mulai zaman Rasul ya begitu sampai zaman sekarang yang begitu. Nah, sesuatu yang disebut dengan sabit itu adalah syariah. Ya. Nah, syariah itu sifatnya mutlak, Pak. Dia gak pernah atau gak akan pernah bisa yang namanya syariah itu berubah. Dari zaman Rasul yang namanya kewajiban sholat 5 waktu ya wajib, sampai sekarang juga wajib. Pun begitu, puasa Ramadan itu wajib ya wajib. Puasa yang wajib itu di bulan Ramadan ya di bulan Ramadan, nggak bisa digeser kemana-mana. Yang namanya warisan itu bagi laki-laki 2, perempuan 1, ya dari dulu hukumnya begitu. Itu namanya syariah. Hukum yang kemudian sifatnya sabit, nggak akan pernah bisa berubah. Ya, jadi kalau ada ulama kemudian berijtihad merubah ketetapan hukum-hukum syariat, merubah hukum-hukum syariat, itu namanya bukan ijtihad, Pak, tapi ngawur. Ngawur itu namanya tuh. Ngawur. Karena ada juga sekarang tuh, Pak, kita lihat di medsos kan, ada orang ngaku-ngaku ulama, ngaku-ngaku kiai karena lantaran rambutnya gondrong. Wis pokoknya rambutnya gondrong, jenggotnya panjang gitu kan. Kan ada tuh yang sekarang tuh. Yang gak usah saya sebutin namanya dah. Itu. Kemudian dia mengungkapkan teori-teori tentang agama yang mengatakan pokoknya sholat itu yang penting begini, puasa tuh begini, macam-macam tuh, merubah-rubah hukum-hukum seperti itu. Nah, kalau perubahannya itu pada sesuatu yang sifatnya sabit atau yang disebut dengan syariah tadi, maka tertolak tuh, Pak. Maka nggak bisa perubahan hukum itu pada persoalan-persoalan syariah, karena dia sifatnya mutlak, dia sifatnya baku. Nah, lalu perubahan hukum itu ada pada apa? Ada pada sesuatu yang sifatnya mutaghayyir. Sesuatu yang sifatnya mutaghayyir itu yang disebut dengan al-fiqhu. Ya. Kalau syariah itu ketentuan langsung yang diturunkan oleh Allah dan dia itu sifatnya terbatas, Pak. Ranah syariat itu sifatnya terbatas sekali. Enggak banyak, Pak. Di antaranya syariah sholat, syariat puasa di bulan Ramadan, syariah sholat itu zuhur 4, asar 4 dan seterusnya. Itu ranahnya kecil sekali.
nggak banyak ranah syariat itu, tapi dia mutlak sifatnya. Ya, juga ranah-ranah berkaitan dengan i'tiqadiyah, keyakinan, khuluqiyah dan yang lain sebagainya. Nah, yang sifatnya mutaghayyir itu adalah persoalan yang disebut dengan fikih. Fikih itu apa? Fikih itu secara bahasa, secara sederhana sekali, yang namanya fikih itu adalah pemahaman ulama. Pemahaman ulama terkait apa? Terkait persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia, kemudian persoalan itu memerlukan jawaban, kemudian jawaban itu muncul dari apa? Dari pikirannya ulama di dalam menelaah Quran maupun hadis. Lalu kemudian muncul hukum, itulah yang kemudian disebut dengan fikih. Jadi secara sederhana yang namanya fikih itu adalah pemahaman ulama atau manusia. Ya. Pak, yang namanya pemahaman manusia, ya, itu sifatnya mutlak nggak? Nggak mungkin, Pak. Yang namanya pemahaman ulama sifatnya mutlak. Dia pasti ada sesuatu di ruang yang namanya ijtihad manusia itu, ada sesuatu yang pasti di situ ada celah untuk bisa dikritik dan juga kemudian ada kekurangan di situ, itu pasti. Ya, di antaranya apa? Yang dulu pernah saya contohin tuh masalah zakat mal pertanian, yang dulu pernah saya contohin tuh. Ya, kalau kita melihat di dalam fikih Syafi'i itu zakat az-zuru' pertanian itu adalah zakat yang kemudian kategorinya al-quds, makanan pokok, sehingga selain makanan pokok nggak kena zakat mal pertanian. Loh, di zaman sekarang komoditas pangan yang menguntungkan untuk ditanam kan bukan makanan pokok, Pak, tapi cabai, buah-buahan, bahkan sayur-sayuran. Nah, apakah karena hal-hal tersebut bukan bagian dari makanan pokok kemudian nggak kena zakat mal? Kan rasa-rasanya kurang adil tuh, Pak. Oh, yang menguntungkan nggak kena zakat mal, yang tidak menguntungkan malah kena, kan gitu. Dan yang lain sebagainya. Ya, jadi artinya apa, Pak? Ketika persoalan itu masuk dalam kategori fikih yang lahir daripada pemahaman ulama, pasti ada celah di dalamnya untuk dikritik, ada celah kekurangan di dalamnya, sehingga yang namanya ranah fikih itu pasti nggak berdiri sendiri, Pak. Pasti dia banyak sekali itu pembahasannya itu. Ya paling gampang masalah kunut. Ya, Abu Hanifah mengatakan kunut itu bid'ah dalam sholat subuh. Ya, kunut itu nggak boleh, mamnu, terlarang dalam sholat subuh. Tapi kata Imam Syafi'i kan enggak. Justru kunut itu hukumnya adalah sunnah abad. Sunnah yang kalau Anda tinggalkan, Anda mengharuskan sujud sahwi. Pun begitu Imam Malik juga mensunahkan kunut subuh. Dan juga pendapat-pendapat yang lainnya. Artinya, Pak, ketika sesuatu yang sifatnya fikhian, pemahaman ulama itu pasti ada ruang di dalamnya untuk dikritik. Dan pasti pula persoalan itu nggak berdiri sendiri, pasti ada kemudian alternatif pendapat-pendapat yang lainnya. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mencegah hal demikian, Pak? Bisa nggak kita cegah? Nggak bisa, Pak. Itu sunnatullah, itu bagian daripada ketentuan Allah, Pak. Kan nggak mungkin kita bilang begini, Pak. Kenapa sih Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal nggak bersatu aja? Ngapain bikin Syafi'iyah, bikin Hanabilah, bikin Malikiyah dan seterusnya? Kenapa enggak mereka mengatakan nahnul muslimun, kita orang muslim, nahnu umat Rasulullah, kita umatnya Rasul? Kenapa enggak begitu? Loh, Pak, mereka aja hidup enggak sezaman, Pak. Satu itu. Kemudian yang kedua, pada saat itu enggak seperti zaman sekarang, Pak. Kalau jamaah Al-Manar bersatunya mungkin gampang, tinggal bikin grup WA. Komunikasi lewat WA, diskusi lewat WA, menyamakan persepsi, bersatu tuh, Pak. Lah kalau zaman dulu kan nggak mungkin, Pak. Lah iyalah. Yang sezaman misalnya siapa ya? Imam Abu Hanifah tuh tahun 80 sampai 150. Sama Imam Malik misalnya. Dua-duanya kan berada di tempat yang berbeda, Pak. Iya kan? Lah iya. Imam Abu Hanifah di mana? Di mana? Di Kufah. Imam Malik di mana? Madinah. Kufah Madinah tuh jauh, Pak. Hijaz sama Kufah tuh jauh. Kan nggak mungkin bisa bersatu di situ. Satu itu. Kemudian yang kedua, ada pengaruh guru-gurunya mereka yang punya pemahaman berbeda.
Imam Malik itu punya guru, di antaranya siapa? Di antaranya siapa? Imam Malik. Imam Malik itu punya guru, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian Abu Hanifah itu punya guru, di antaranya Ibrahim An-Nakhai. Punya guru lagi namanya Hammad dan yang lain sebagainya. Nah, guru-guru itu kemudian muaranya kepada sahabat Nabi itu. Di antaranya kalau Kufah itu kemarin itu apa? Ibnu Mas'ud. Kalau kemudian Madinah itu di antaranya siapa? Ibnu Umar dan yang lain sebagainya. Artinya, Pak, mereka-mereka yang kemudian dicetak oleh ulama yang berbeda, dicetak oleh sahabat yang berbeda, yang mana masing-masing ulama atau sahabat itu mereka itu pasti punya kecenderungan berpikir yang berbeda, akhirnya cetakannya juga berbeda, Pak. Lah iya kan? Lah orang Betawi aja, Pak, misalnya Betawi Tanah Abang sama Betawi Srengseng beda nggak? Beda, Pak. Ya. Masjid Al-Manar sama masjid mana? Tempat saya lah misalnya Al-Isra sono. Beda nggak pemahaman pengurusnya? Pasti beda, Pak. Ya kan? Lah iya, beda tempat pasti beda pikiran, beda cetakan pasti beda hasil, kan gitu, Pak. Lah iya. Oke, jadi nggak mungkin kita bisa katakan kenapa mereka nggak bersatu saja kalau begitu, itu mustahil, Pak. Ya, jadi perbedaan-perbedaan yang ada dari pemahaman mereka itu pasti bukan pasti lagi, sesuatu yang memang sifatnya niscaya tuh, Pak. Nggak mungkin bisa kita tolak tuh persoalan-persoalan itu. Oke, tapi yang penting yang menjadi garis bawah kita adalah persoalan hukum agama itu ada yang sifatnya tetap, sabit, ada yang sifatnya mutaghayyir, berubah. Semua ulama, Pak, dari mulai zaman sahabat sampai zaman sekarang itu sepakat bahwa sesuatu yang sifatnya sabit ini gak boleh dirubah-rubah dan tidak ada ruang ijtihad di situ. Yang sifatnya sabit atau syariah tadi. Tapi kalau dalam persoalan ini nggak ada sesuatu yang mutlak, dinamis, Pak. Ya, dinamis hukumnya. Sesuatu yang sifatnya fikih karena dia berasal daripada pemahamannya manusia berdasarkan ijtihadul basyariyah. Itu seperti itu, Pak. Oke. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi yang kedua, yaitu bahwa yang namanya hukum ada dua sifat, ada yang sabit, ada yang mutaghayyir. Kalau yang sabit semua ulama sepakat, Pak, nggak akan pernah bisa dirubah atau diijtihadi. Nah, yang jadi persoalan tuh di sini nih, yang sifatnya mutaghayyir atau yang sifatnya berubah-ubah, yaitu yang disebut dengan fikih. Lalu kemudian, kenapa kok bisa begitu? Kenapa nggak kemudian disatukan saja pendapatnya? Pak, yang namanya ijtihad, tadi yang di awal saya katakan, ijtihad itu nggak gampang. Tidak semudah kita baca terjemahan Quran langsung kemudian kita simpulkan, nggak begitu, Pak, yang namanya ijtihad. Ya, yang namanya ijtihad itu punya banyak sekali cara dan punya banyak syaratnya. Di antara syaratnya apa? Yang pertama, ayyakuna aliman bil fikhin aslan wa khilafan madhhaban. Orang itu harus betul-betul alim, mengetahui betul persoalan-persoalan yang pokok dalam masalah agama, yang sabit, yang tetap tadi, mana yang nggak bisa berubah, mana yang bisa berubah. Pun begitu mereka harus tahu pendapat-pendapat ulama-ulama dalam lintas mazhab, berbagai mazhab itu kayak apa, dalilnya seperti apa, wajul istidlalnya seperti apa, argumentasi dalilnya seperti apa, macam-macam. Itu nggak cuma itu. Yang kedua, ayyakuna arifan bi alatil ijtihad. Seseorang itu harus betul-betul tahu cara menggunakan alat-alat untuk ijtihad, caranya bagaimana, segala macam. Belum lagi syarat-syarat orangnya, kudu hafal Quran, plus asbabul nuzulnya, plus ayat-ayat muhkam mutasyabihatnya, plus metode-metode penggalian Quran tuh, mujmal, bayan, muqayyad, mutlak, mafhum, mantuk, amr khas, amr nahi, segala macam. Itu kudu faham. Belum lagi kemudian hadisnya, asbabul wurudnya. Kemudian macam-macam, Pak. Kira-kira tuh punya nggak kita kemampuan begitu? Nggak punya kemampuan begitu kan? Lah iya. Kalau kita nggak punya kemampuan begitu, mbok ya sadar diri, Pak. Betul kan? Sekarang kan gampang, Ustadz, tinggal tanya aja ChatGPT. Pak, ChatGPT itu bukan ulama. Kita jangan nanya sama ChatGPT. Bapak kalau mau cari referensi
sekedar pengayaan boleh Pak, nggak ada yang melarang buka ChatGPT itu. Tapi ChatGPT itu bukan ulama. Loh tapi kan kita nanya apa aja bisa dijawab Ustadz. Iya betul Pak, bisa dijawab. Iya, tapi bener apa enggaknya kita nggak tahu. Yang kedua apa Pak? ChatGPT itu bukan ahlul ilmi Pak. Ilmu dalam pandangan Islam itu bukan hanya sekedar tumpukan pengetahuan, tumpukan data, tumpukan wawasan Pak, bukan. Sebab Pak, kalau ilmu hanya sekedar dimaknai tumpukan data, tumpukan pengetahuan saja, Pak, yang namanya handphone kita itu kan canggih itu Pak. Itu bisa menyimpan jutaan bahkan miliaran informasi ataupun wawasan. Kemudian kita bandingkan misalnya dengan Imam Malik misalnya. Imam Malik itu menulis Al-Muwatta 1000 sekian hadis. Kita semua tahu lah Imam Malik itu alim segala macam. Tapi yang namanya Imam Malik Pak, tahu nggak cara pakai WhatsApp? Tahu nggak tahu cara Instagram? Nggak tahu. Tahu nggak kemudian ilmu-ilmu yang sifatnya kontemporer sekarang? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Nah, iya. Artinya apa? Imam Malik sekalipun alim punya keterbatasan, itu pasti. Tapi apakah kemudian kita bisa katakan bahwa oh kalau gitu berarti Google, handphone itu lebih alim daripada Imam Malik? Bisa kita ngomong begitu Pak? Kan nggak mungkin Pak ya? Nggak mungkin. Bukan Imam Malik pengetahuannya terbatas, sedangkan handphone kita nggak terbatas. Nggak begitu Pak. Sebab ilmu dalam pandangan Islam tuh nggak begitu. Ilmu dalam sudut pandang Islam itu bukan hanya sebatas tumpukan data, tumpukan pengetahuan, tapi apa? Kalau kata Prof. Nakib Alatas itu, salah seorang filsuf itu, pemikir dari Malaysia, beliau mengatakan dalam bukunya beliau itu yang disebut ilmu dalam pandangan Islam itu adalah husulul ma'na ala syai' wa husul syai' ala makna. Sesuatu yang bukan hanya sebatas tumpukan pengetahuan, tumpukan wawasan, tetapi sesuatu yang memberikan makna ke dalam jiwa pemilik ilmu itu. Nah, ChatGPT itu kan nggak bisa memberikan makna Pak kepada dirinya sendiri. Pun kepada kita juga nggak bisa memberikan makna. Dia hanya menyajikan data berdasarkan algoritma saja. Nah, pokoknya begitulah intinya. Ya, artinya apa? Ketika kita melihat syarat-syarat seorang mujtahid, syarat-syarat tata cara berijtihad, wes nggak mungkin Pak yang namanya kita bisa mampu untuk begitu. Sehingga para ulama-ulama kontemporer menginisiasi kalau begitu ijtihadnya bukan sifatnya fardiyah, bukan sifatnya sendiri-sendiri, tapi ijtihadnya jam'iyah, kolektif, bareng-bareng. Itulah yang kemudian dipakai oleh MUI, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis dan yang lain sebagainya. Ijtihadnya secara rame-rame, kolektif. Karena sendiri-sendiri nggak mungkin. Tapi yang namanya ijtihad rame-rame kolektif Pak, apakah semua orang bisa? Kan ijtihadnya rame-rame Ustaz. Udah rame-rame aja kita ijtihad. Jamaah al-manar udah kita buka Quran yuk, kita ijtihad aja di sini yuk. Wah, dilun mudilun Pak. Sesat menyesatkan kalau begitu. Meskipun ijtihadnya kolektif, tapi tetap ada syarat tuh Pak. Yang bisa masuk di dalam majelis fatwa yang seperti itu adalah mereka-mereka yang punya kemampuan. Gak mungkin Pak, semua muaknya bisa kita. Sebab kalau begitu rusak Pak nanti agama ini. Ya. Nah, itu seperti itu. Nah, oleh karena itu di dalam persoalan-persoalan yang sifatnya mutaghayyir, yang berubah tadi karena menyesuaikan dengan dinamisasi zaman, oleh karena itu Pak, ulama itu membuat setidaknya ada dua model, ada dua cara di dalam menggali hukum dalam Quran maupun Sunnah, yang kemudian di dalam Quran Sunnah itu nggak disebutkan secara langsung, mungkin hanya secara globalnya saja. Nah, oleh karena itu mereka membuat kemudian dua model cara. Ya. Apa modelnya? Nah, kalau bahasanya bahasa kesimpulan saya saja, Pak. Apa modelnya? Yang pertama, yang disebut dengan thariqah al-lughawiyah, yaitu metode kebahasaan. Yang kedua yang disebut dengan thariqatul ma'nawiyah, yaitu metode secara maknawiyah. Jadi ada dua model Pak, ada dua thariqah, ada dua metode, ada dua cara yang biasa dipakai oleh ulama untuk menggali hukum dari Quran maupun Sunnah. Metodenya itu apa? Satu thariqul lughawiyah, metode kebahasaan, jadi yang diteliti bahasanya. Yang kedua thariqatul ma'nawiyah, yaitu metode-metode secara maknawiyah.
Nah, metode yang secara lugawiyah itu misalnya apa? Misalnya ada kaidah amr, kaidah-kaidah perintah dan kaidah nahi. Pak, dalam Quran itu ada nggak ayat-ayat perintah? Ada. Ayat larangan? Ada. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah setiap perintah di Quran itu bermakna wajib atau harus? Iya nggak Pak? Iya. Jadi kalau Allah memerintahkan sesuatu berarti sifatnya wajib. Ini kan perintah Allah wajib ini. Apakah seperti itu? Sehingga setiap perintah itu dihukumi wajib. Begitu. Nah, oke. Kalau kita katakan semua perintah wajib, satu kan perintahnya Allah. Oke. Dalam surat An-Nisa itu ada ayat begini, Pak. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fankihu, maka nikahilah oleh kalian perempuan 2, 3, 4. Idi, wajib tuh Pak. Jadi bininya kalau cuma satu haram. Karena perintahnya fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Fankihu, maka nikahilah oleh kalian perempuan 1, 2, 3. Berarti bapak yang bininya masih satu, dosa nggak Pak? Dosa. Sebab wajib itu apa Pak? Wajib itu mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang kalau dikerjakan punya pahala, ditinggalkan dosa. Berarti yang bininya satu dosa. Begitu Pak? Salah nggak? Iya, salah kan? Lah iya. Dan perintah-perintah gitu kan banyak Pak. Bahkan dalam surat apa? Al-Anfal kalau saya tidak salah itu. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, faktulu, maka bunuhlah dia. Ya. Konteksnya waktu itu sabab nuzulnya ketika berperang, kan itu. Ya, ketika sudah di medan perang ya jangan mundur, ketemu orang kafir ketika perang ya bunuh. Tapi ketika ayat itu dipahami dalam konteks sekarang, Pak, ayatnya perintah nggak itu, Pak? Perintah. Faktuluh, bunuhlah dia. Mau begitu, Pak? Gitu. Temu kafir, wah ini perintah Quran, bunuh. Khawarij Pak kalau begitu. Ya kan? Artinya Pak, ketika kemudian perintah-perintah Quran itu yang sifatnya amr tadi, itu memang nggak semua dimaknai wajib. Ada perintah-perintah yang dimaknai sunnah, ada perintah-perintah juga yang bahkan dimaknai mubah. Ya, memang hukum asal perintah itu dikatakan dalam kaidah al-aslu fil amr lil wujub. Hukum asal perintah itu adalah wajib. Tapi nggak semua perintah sifatnya wajib. Sebab tadi tuh Pak, ada perintah-perintah yang memang kalau kita betul-betul katakan itu wajib, rasa-rasanya mosok iya sih wajib. Ya kayak itu fankihu ma tabalakum minan nisa masa-masa berubah itu. Iya, atau idalaka itu muladina kafaru faktulu. Ketemu orang-orang kafir bunuhlah. Kan rasa-rasanya nggak mungkin tuh Pak, yang begitu-begitu wajib kan. Atau misalnya dalam surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak. Dan pada sebagian malam, pertengahan malam itu fatahajjat bihi nafilatalak. Bertahajudlah kalian. Fatahajjud itu fi'il amr Pak, perintah wajib. Ya, fi'il amr tuh perintah yang menunjukkan pada kewajiban kalau kita maknai wajib. Lalu yang jadi persoalannya adalah apakah tahajud itu wajib? Bapak-bapak yang semalam nggak tahajud dosa tuh Pak, tobat sekarang tuh. Kalau dimaknai wajib. Sehingga para ulama membuat kaidah Pak. Oh kalau begitu nggak semua kalimat-kalimat perintah dalam Quran dihukumi wajib, bisa sunnah, bisa mubah dan yang lain sebagainya. Sehingga yang namanya kaidah amr itu nanti ada turunannya. Meskipun tadi itu al aslu fil amr lil wujub, hukum asal perintah itu adalah wajib, tapi ada turunannya. Di antara turunnya apa? Misalnya al amru ba'dan nahyi yufidunal ibahah, perintah setelah larangan menghukumi mubah dan yang lain sebagainya. Atau yang kedua Pak, larangan-larangan. Apakah setiap larangan itu maknanya haram? Tidak kan? Nah, iya. Dalam hadis itu ada tuh Pak. Idza ahadukumul apabila di antara kalian masuk ke dalam masjid fala yajlis, maka janganlah kalian duduk hatta sehingga kemudian kalian sholat 2 rakaat. Kalimat fala yajlis, jangan kalian duduk, itu kan perintah larangan Mbak. Tapi apakah larangan maknanya haram? Kan enggak kan? Nah kalau haram repot Pak. Ya, jadi bapak-bapak masuk masjid enggak sholat, haram tuh 2 rakaat. Lah apa kabar dengan marbot masjid misalnya? Habis bersihin dalam, keluar bentar, masuk lagi, sholat lagi. Repot Pak. Repot nggak? Repot betul Pak. Sehingga tidak semua larangan itu bermakna
keharaman. Ya, bisa saja makruh dan yang lain sebagainya. Nah, itulah pentingnya para ulama membuat yang disebut dengan thariqatul lughawiyah, metode kebahasaan. Gimana caranya memahami bahasa-bahasa atau lafadz-lafadz di dalam Quran. Lafadz wajib dipahami seperti apa, lafadz kemudian larangan dipahami seperti apa. Dan lafadz Quran kan nggak cuma isinya perintah wajib, perintah larangan saja, Pak. Tapi kan lafadznya banyak sekali itu. Di antaranya ada dalam metode kebahasaan itu sesuatu yang disebut dengan mantuk dan juga mafhum. Ya, ada yang namanya mantuk. Mantuk apa, Pak? Bukan ngantuk, Pak. Mantuk kok. Oke. Mantuk. Mantuk itu apa? Mantuk itu adalah memahami ayat ataupun hadis secara langsung tanpa kemudian ada penafsiran, karena memang ayat ataupun hadis itu sifatnya sharih, sifatnya jelas. Contoh misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu kan jelas tuh Pak, perintahnya puasa. Atau misalnya lidzakari mithlu hadzal unsayain, bagi laki-laki itu jatahnya 2 kali perempuan. Itu kan jelas tuh, tanpa ada kemudian penafsiran yang macam-macam. Baca ayat itu kita langsung paham, oh hukumnya begini, oh maksudnya begini. Tapi yang jadi pertanyaannya, Pak, apakah semua ayat itu bisa langsung difahami seperti itu? Gak bisa, Pak. Kalau metodenya mantuk semua, nanti repot, Pak. Repotnya apa? Contoh begini, dalam surat Al-Isra itu ada ayat begini, wala taqul lahuma uffin, dan janganlah kalian mengatakan kepada kedua orang tua kalian uff. Uff kalau dilihat dari terjemahan Kemenak artinya apa? Jangan kamu katakan kepada orang tua. Loh Pak, kalau kita memahaminya hanya dengan menggunakan metode mantuk, maka konklusi hukum yang bisa kita ambil dari ayat tadi apa? Oh, yang dilarang kita terhadap orang tua kita tuh cuma ngomong Kalau gitu jitak boleh, mukul boleh, gampar boleh. Karena yang dilarang adalah Boleh Pak begitu Pak? Ya ajarannya sopo. Kan gitu ya? Lah iya. Oleh karena itu perlu sesuatu yang sifatnya mafhum tadi. Dalam Quran, dalam surat An-Nisa juga Pak, ada ayat yang mengatakan bahwa dan janganlah kalian memakan harta anak yatim. Itu ada ayatnya itu. Nah, kalau kita hanya membaca secara mantuknya saja, udah ayatnya begitu, berarti yang nggak boleh memakan harta anak yatim. Tapi kalau harta anak yatim buat jalan-jalan boleh, buat beli motor boleh, buat beli mobil boleh, kan yang nggak boleh memakan. Iya kan? Bener nggak begitu pemahamannya? Yo salah lah. Salah. Karena itu para ulama menyandingkan ada metode yang namanya mantuk, ada yang namanya mafhum. Ayat yang tadi misalnya wala taqul lahuma uffin, dan janganlah kalian ngomong kepada orang tua, maka dipahami secara mafhum. Oh, kalau mengatakan saja kepada orang tua nggak boleh, padahal itu hanya sesuatu yang berasal dari lisan saja, maka bagaimana terhadap sesuatu yang sifatnya lebih tinggi dari itu? Mukul itu kan jauh lebih tinggi persoalannya daripada sekedar ngomong apalagi menelantarkan orang tua, durhaka pada orang tua, sehingga dihukumi haram, kan gitu Pak? Lah iya. Oh, yang dimaksud dengan memakan harta anak yatim itu bukan memakan secara zahir, tapi menggunakan tidak secara peruntukannya. Wah, macam-macam tuh Pak. Itu menggunakan metode mafhum. Jadi kalau mantuk itu membaca atau mengambil kesimpulan dari ayatnya langsung karena memang sharih, karena memang jelas ayatnya. Kalau mafhum itu adalah memahami pesan atau makna terdalam daripada ayat ataupun hadis. Ya, memahami makna terdalamnya. Ini maknanya apa sih? Itu namanya mafhum. Pak, dua-duanya ini bagus kalau dipakai secara bersamaan. Dia nggak bagus kalau hanya condong pada salah satunya saja. Kalau orang hanya condong kepada sesuatu yang sifatnya mantuk, pokoknya ayatnya begitu ya begitu, itu lama-lama jadi radikal Pak. Jadi radikal. Terus pokoknya begitu, wah kaku betul Pak, kayak kanebo kering. Ya. Atau yang kedua, orang kebablasan pakai mafhum, pokoknya udah kita paham aja makna-maknanya, substansinya apa, ujung-ujungnya jadi liberal, bebas. Nggak terikat lagi tuh Pak sama sesuatu, nggak terikat lagi tuh sama sesuatu yang sifatnya eksplisit dalam ayat itu. Jadi kalau dua hal itu dipahami secara
sendiri-sendiri, dikotomis, maka tadi itu yang mantuk melahirkan radikal, yang mafhum melahirkan liberal. Maka di tengah-tengah menggunakan hal itu. Oke, itu baru mantuk, itu baru mafhum. Belum mujmal, mubayyan, belum belum khas, belum mutlak, belum muqayyad. Kira-kira Pak, mampu nggak gitu begitu? Mampu nggak Pak? Mesti nggak bakalan mampu dah Pak, nggak bakalan mampu. Karena itu lagi-lagi sadar diri. Ya, jangan kita maksain, wah ini kan perintahnya begini dalam Quran. Loh Pak, ini kita baru jelasin asalnya aja gitu udah, oh begitu ya. Belum lagi kalau kita bahas secara kaidah-kaidah kebahasaan yang lebih dalam lagi. Amr itu sigotnya dengan apa? Sigot nahi itu apa? Wah macam-macam tuh, wah lebih punyang lagi tuh Pak. Itu seperti itu. Makanya sadar diri. Oke, itu pendekatan secara kebahasaan. Pendekatan secara kebahasaan para ulama juga beda-beda Pak, sehingga melahirkan pula hukum yang berbeda. Contohnya apa? Dalam Quran surat Al-Maidah itu ada ayat begini. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Kalimat wa arjulakum itu bisa dibaca dua Pak. Kalimat wa arjulakum itu bisa dibaca dua. Bisa dibaca wa arjulakum, bisa dibaca wa arjulikum. Ya, bisa dibaca dua, wa arjulakum wa arjulikum. Tergantung atofnya kemana, sandarannya kemana. Apa akhirnya yang membuat berbeda para ulama dalam persoalan itu? Kalau dipahami dibacanya wa arjulakum, ya, bukan wa arjulikum. Maaf ini salah nih. Wa arjulakum atau wa arjulikum. Kalau dibacanya wa arjulakum, maka atofnya itu kepada apa? Faghsilu wujuhakum, kepada faghsilu, yaitu dibasuh. Sehingga yang namanya kaki itu adalah tata cara wudunya dengan cara dibasuh. Ghuslu. Yang namanya ghuslu itu dialirkan air. Tapi kalau bacanya wa arjulikum, atofnya kepada kalimat wamsahu, maka yang namanya kaki itu cukup diusap saja, tidak perlu dialirkan air. Karena mashu itu Pak. Hanya beda harokat, tapi secara hukum jadi berbeda. Wa arjulakum itu maksudnya adalah ghuslul rijl, membasuh kaki. Tapi kalau wa arjulikum artinya mashul rijl, mengusap kaki. Itu kan udah beda Pak hukumnya itu. Itu diantara contohnya begitu. Sehingga tadi di awal saya katakan, nggak mungkin kita bisa mengatakan bahwa udah kalau gitu udah kita bersatu aja. Bersatu itu bukan sama Pak. Bersatu itu apa? Saling memahami perbedaan yang ada. Jadi kalau bersatu dimaknai sama itu nggak mungkin bisa. Lu bapak sama istri aja nggak sama. Istri perempuan kan Pak? Lah iya Pak. Nggak mungkin kalau istrinya laki-laki kan gitu. Tapi bisa bersatu Pak. Bohong aja nggak bisa. Buktinya jadi tuh anak 3, 4, 5. Ya nggak mungkin nggak bisa bersatu kan? Lah iya Pak. Lah iya. Artinya apa? Bersatu tidak mesti sama. Bersatu itu artinya apa? Tafahum, saling memahami. Oh ini beda. Oh ini begini. Oh ini begitu kan gitu Pak. Nah iya. Itu baru thariqah lughawiyah. Yang kedua namanya thariqah ma'nawiyah. Thariqah ma'nawiyah juga beda-beda. Abu Hanifah punya istihsan. Imam Malik punya maslahat mursalah. Imam Syafi'i punya al-uraf, istishab dan yang lain sebagainya. Masalah mursalah misalnya Pak. Masalah mursalah itu apa? Masalah mursalah adalah kemaslahatan yang irsal. Sebuah kemaslahatan yang dinilai maslahat meskipun itu nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam sunnah. Itu namanya maslahat mursalah. Tapi itu dinilai maslahat sehingga boleh dilakukan. Contohnya apa kalau di Indonesia? Pencatatan pernikahan. Ya. Pencatatan pernikahan itu masuk dalam maslahat mursalah. Ya, sehingga nikah yang sah secara negara di Indonesia kalau apa Pak? Tercatat di KUA kan? Lah iya. Sehingga itu menjadi sebuah hukum wajib tuh Pak bagi warga negara. Tapi pertanyaannya, ada nggak dalam Quran perintah nikah itu dicatat di KUA? Ada Pak? Ya, idza
apabila di antara kalian menikah faktubuh, maka catatlah di KUA. Nggak ada Pak ayat begitu. Tapi itu menjadi sebuah keabsahan kan kalau kita nikah secara agama secara negara kan? Secara negara iya. Nah itu disebut dengan maslahat mursalah. Kenapa? Dipandang maslahat Pak. Sebab kalau orang nikah nggak dicatat, kasihan perempuan Pak. Bapak udah punya bini, ngakunya belum punya bini, kesian Pak. Lah kan? Lah iya. Berkali-kali begitu ngakunya itu. Oh saya masih duda kok. Lah duda mukanya begitu. Lah ya Pak. Artinya kesian perempuan. Itu disebut dengan maslahah mursalah. Kemaslahatan yang dinilai maslahat sekalipun terlepas dari Quran maupun sunnah. Nah itu begitu Pak. Oke. Nah, itu sebagai awalan Pak supaya konstruksinya itu utuh Pak dalam memahami persoalan perbedaan ya, supaya konstruksinya utuh. Pokoknya hakikatnya perbedaan begitu dah. Nggak perlu saya simpulin ya, pokoknya begitulah ya. Ya, pokoknya jelimet sekali lah persoalan-persoalan itu. Nah, kemudian mengenai masalah persoalan bid'ah ini Pak, saya mencoba untuk mencari beberapa hadis-hadis berkaitan masalah bid'ah. Itu saya temukan ada sekitar belasan hadis mengenai masalah bid'ah. Nggak mungkin kita bisa bahas satu persatu, ya, karena membahas persoalan bid'ah itu nggak mungkin sejam 2 jam kelar. Kalau mau kita bikin seminar dah dari mulai ba'da subuh sampai ba'da isya, nah, baru kelar tuh Pak. Tapi jangan ada yang pergi, ya, di situ terus. Nah, kalau mau, ayo aja sama. Tapi kan nggak mungkin Pak, lah ya. Sehingga nggak mungkin bisa semua hadis-hadis berkaitan masalah bid'ah kita bahas. Tapi saya ambil yang pokok-pokoknya aja. Di antaranya begini. Semua ulama sepakat bahwa Sahih Bukhari wa Sahih Muslim itu sebagai kitab hadis yang paling sahih. Itu semua sepakat. Bahkan Bukhari itu dipuji oleh para ulama, as-sahihul kutub ba'da kitabillah Bukhari. Sesahih-sahihnya kitab setelah Quran itu Sahih Bukhari. Itu dipuji oleh ulama begitu. Ya, sehingga saya hanya mengambil hadis dari Bukhari dan juga Muslim saja. Oke, dalam hadis Bukhari ada satu hadis yang membahas berkaitan masalah bid'ah. Ya, kalau bapak-bapak punya kitab Bukhari, saya punya kitab Bukhari itu cetakan DKI Darul Kutub ilmiah. Itu nomor hadisnya 2697. Karena gini Pak, kalau ada ulama nyebutin nomor hadis itu nggak semua kitab hadis sama nomornya Pak. Kayak misalnya Ustaz Hidayat nih Pak, Ustaz Hidayat kan sering sekali tuh, identik banget tuh. Beliau kalau bacain hadis sebutin tuh nomornya tuh, bla 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 halaman sekian. Itu beda cetakan, beda nomor Pak. Ya makanya kalau Ustaz Hidayat ngomong begitu, tanya dulu, Ustaz itu cetakan mana itu? Gitu. Sebab beda cetakan, beda nomor tuh. Ya. Nah, ada satu hadis dalam kitab Bukhari itu yang mengatakan begini. Ini hadisnya masyhur sekali. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam persoalan kami, amruna di sini maksudnya persoalan agama, ma laysa minhu yang tidak ada asalnya dalam persoalan agama tadi, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Oke, itu dalam Bukhari. Kemudian dalam kitab Sahih Muslim ada dua hadis, satu hadis yang sama redaksinya seperti Bukhari tadi, hadis yang kedua agak berbeda redaksinya. Oke, dalam Sahih Muslim itu ada hadis yang mengatakan gini, man amila amalan, siapa orang yang mengamalkan sebuah amalan, oke, laisa alaihi amruna, yang amalan itu tidak ada landasan, tidak ada dasar dari kami, fawaradun, maka dia tertolak. Ya, kemudian yang kedua dikutip juga oleh Imam Muslim itu adalah yang tadi sama seperti Bukhari tadi itu, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Oke, itu dua hadis yang redaksinya agak berbeda tapi substansinya sama. Nah, hadis yang sering disebut-sebut oleh para ustadz, oleh para ulama, apalagi ketika di mimbar Jumat itu ada Pak dalam kitab Sahih Muslim. Ada, bukan nggak ada hadisnya, itu ada. Ya, dalam Sahih Muslim itu nomor hadis 867 dalam cetakan kitab DKI itu Beirut. Apa dikatakan? Amma ba'du fa inna khairul hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah. Kita sering dengar tuh Pak ya, kullu bid'atin dolalah. Yang kemudian diterjemahkan semua bid'ah itu sesat. Apakah begitu? Nanti kita bahas. Jangan buru-buru ngasih kesimpulan Pak, karena belum kelar. Ya. Nah,
kalimat yang ada di dalam kitab Sahih Muslim itu tidak ada tambahan wa kullu dolalatin finnar. Tidak ada tambahan itu yang ada dalam kitab Sahih Muslim. Tapi tambahan itu ada dalam riwayat An-Nasa'i. Pun Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan juga sama. Ada tambahan wa kullu bid'atin dolalah. Ya, wa kullu dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu ada tambahan finnarnya itu. Nah, kalau hadis-hadis selain Bukhari Muslim, kita perlu kritis, Pak. Kritis itu bukan dalam arti kita menyalahkan mereka. Ini salah nih hadis, enggak. Kritis itu maksudnya apa? Kita perlu melakukan yang namanya takhrijul hadis. Ya, supaya apa? Supaya pemahaman kita utuh. Kenapa kok lafaz itu bisa muncul? Riwayatnya dari siapa? Rawinya bagaimana? Sanadnya bagaimana? Kemudian secara apa? Ada syadz enggak di situ? Dan yang macam-macam tuh. Itu perlu takhrij dan itu lama sekali, Pak. Ya, itu lama sekali. Nakhrij hadis itu sama. Hadisnya satu, kalau kita takhrij itu lama banget. Ya, seharian nggak mungkin kita bisa kelar takhrijul hadis. Ya, itu. Nah, artinya apa? Dalam Sahih Muslim tidak ada tambahan kalimat wa kullu dolalatin finnar. Hanya pada sampai persoalan kullu bid'atin dolalah saja. Nah, Pak, kalau kita baca hadis kan nggak mungkin, Pak, kita hanya baca terjemahannya saja. Ya, kenapa? Terjemahan itu sifatnya terbatas sekali. Nggak mungkin baca terjemahan langsung bisa menyimpulkan hadis itu. Maka caranya dengan apa? Di sini saya mencoba untuk menuliskan beberapa penjelasan ulama berkaitan dengan hadis-hadis tadi. Oke, yang pertama, saya buka kitab Fathul Bari. Ya, dalam kitab Fathul Bari halaman 569 tuh, cetakan Darul Alamiyah. Dalam kitab Fathul Bari, hadis tadi tuh man ahdasa fi amrina hadza laisa minhu fawaradun, itu dalam Fathul Bari itu dikatakan begini, Pak. Fa inna ma'nahu, makna dari hadis tadi adalah man ikhtara'a fid dini ma la yashhad lahu aslun min usulihi fala yultafat ilaihi. Siapa orang yang man ikhtara'a fid din, siapa orang yang mengada-adakan sesuatu dalam persoalan agama, malam yashhad lahu aslun, yang persoalan yang diada-adakan tadi tidak ada dukungan atau tidak ada landasan min usulihi, daripada landasan agama, fala yultafat ilaih, maka yang seperti itu cuekin aja, gak usah diterima, tertolak yang begitu. Nah, penjelasan dari kitab Fathul Bari, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ahlul hadis, Pak. Itu bisa kita dapat kesimpulan sederhana bahwa yang disebut dengan bid'ah di sini adalah, atau yang mengada-ada di sini adalah sesuatu yang tidak didasari atau tidak didukung oleh persoalan-persoalan apa, oleh agama, oleh syariat lah, atau yang terlepas dari Quran dan juga As-Sunnah. Berarti apa, Pak? Kalau begitu secara sederhana, oh berarti kalau gitu ada sesuatu yang baru, ya, ada sesuatu yang baru yang kalau dia didukung oleh Quran dan Sunnah berarti kategorinya bukan bid'ah. Begitu ya? Enggak, kalau pemahaman sederhana kan gitu. Kan beliau ngomong gini, Pak. Jadi yang namanya bid'ah itu mengada-ada dalam persoalan agama yang tidak didukung oleh Quran maupun Sunnah, atau tidak sejalan dengan Quran dan Sunnah. Berarti secara sederhana bisa kita simpulin begitu. Oh berarti kalau gitu ada persoalan-persoalan baru dalam agama yang didukung oleh Quran dan Sunnah. Artinya apa? Ada dalil secara umum. Apakah kemudian kita katakan kalau begitu dia bid'ah yang boleh? Kalau begitu bisa kita berkesimpulan begitu? Ya, bisa begitu. Nah, kesimpulannya nanti. Tapi itu intinya gitu. Ibnu Hajar memahami yang namanya bid'ah itu sesuatu yang diada-adakan dalam persoalan agama yang tidak ada dasarnya dalam Quran maupun Sunnah. Oke, yang kedua, dalam kitab Umdatul Qari, Syarah Sahih Bukhari, itu dikatakan begini. Al-ihdasu fi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa ikhtara syai' fi dinihi bima laysa fihi mimma la yujadu fil kitabi was sunnah. Yang disebut dengan perkara yang mengada-ada itu adalah orang buat-buat perkara-perkara dalam agama yang memang la yujadu fil kitabi was sunnah, yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Oke. Begitu. Kemudian yang kedua, hadis-hadis tadi itu yang berkaitan dengan riwayat Muslim segala macam. Yang tadi tuh kullu bid'atin dolalah, kita langsung ke situ sajalah. Kalimat kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah adalah sesat. Kan kebanyakan memaknainya begitu, Pak ya. Kebanyakan memaknainya seperti itu. Nah, bagaimana dengan pemahaman yang seperti itu?
Di dalam gini, saya punya 2 kitab syarah Sahih Muslim. Satu judulnya Syarah Imam Nawawi, Syarah Nawawi alal Muslim, itu yang masyhur sekali, itu terjemahannya ada. Yang kedua saya punya kitab Al-Kawakibul Wahaj. Itu kitab syarah Sahih Muslim paling tebel, paling banyak tuh syarahnya. Itu kitab Al-Kawakibul Al-Wahaj. Nah, apa yang kita bisa dapatkan keterangan ulama dari situ? Keterangannya adalah diantaranya begini, Pak. Mereka mengatakan begini. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dolalah wa kullu bid'atin dolalah hadal amul makhsus. Pernyataan tadi adalah pernyataan yang khusus tetapi mengandung pernyataan yang umum yang kemudian dikhususkan. Wal muradu ghalibul bid'ati qala ahlul lughah hiya kullu syai'in kullu syai'in ala ghairi mithali sabiqin. Jadi segala sesuatu yang dibuat-buat yang tidak ada contoh sebelumnya. Oke, qala al ulama al bid'atu khamsatu aqsamin. Nah, dalam keterangan kitab Syarah Nawawi al Muslim itu dikatakan oleh beliau bahwa ulama-ulama itu membagi bid'ah menjadi 5. Oke, ada bid'ah yang wajib, mandub, haram, makruh dan juga mubah dan yang lain sebagainya. Oke, pokoknya intinya begitu. Ya, ini saya cepat-cepat lah karena waktunya juga nggak lama juga nih. Oke, kemudian yang selanjutnya apa? Dalam persoalan kalimat tadi itu kullu bid'atin dolalah, itu Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim itu memahami bahwa ada ulama-ulama ketika memahami kalimat kullu bid'atin dolalah itu dimaknai kalimat itu umum tapi dikhususkan. Nah, sehingga lafadz kullu bid'atin, kulunya itu tidak dimaknai semua bid'ah. Tapi beberapa bid'ah itu memang dihukumi sesat. Sehingga kemudian mereka membagi bid'ah menjadi 5 tadi itu. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, makruh dan yang lain sebagainya. Oke, sampai sini jangan kesimpulan dulu, Pak, karena saya belum selesai nih. Saya cuma baca-bacain dulu nih, ya. Iya. Nah, kalau keterangan dalam kitab Al-Kawakibul Wahaj, ini kan sebagai pertanggungjawaban ilmiah, Pak. Ntar dikiranya ustadznya ngomong doang tuh, kagak ada referensinya. Kan sekarang modelnya begitu tuh, Pak tuh. Saya kudu hati-hati aja tuh kalau sana itu tuh. Apalagi udah medsos, ntar diupload di medsos nih kan. Lagi ntar dibilang mengada-ada tuh ustadznya itu. Enggak, Pak. Saya tanggung jawab lah. Oke. Keterangan dalam kitab Al-Kawakibul Wahaj itu dikatakan begini, wa haqiqatul bid'ah. Hakikatnya bid'ah itu adalah mabtudi'a waftutiha min ghairi aslin syar'iyyin. Sesuatu yang disebut dengan bid'ah itu adalah sesuatu yang diada-adakan atau sesuatu yang kemudian dibuka, kemudian sesuatu itu enggak ada landasan secara syar'i. Wa qauluhu kullu bid'atin dolalah, dan perkataan Nabi tentang kullu bid'atin dolalah tadi hada amun maksus, ini adalah lafadz umum yang kemudian dikhususkan. Li'anal bid'ata, karena sesungguhnya yang namanya bid'ah itu sesuatu yang baru, sesuatu yang kemudian enggak ada zaman Nabi, kemudian ada di zaman setelahnya, itu tanqasimu ala aqsamin, itu dibagi menjadi beberapa bagian-bagian. Itu kata mereka. Sehingga begini, Pak, secara sederhana kita bisa ngambil kesimpulan bahwa ulama-ulama di dalam memahami persoalan bid'ah itu, mereka itu kalau dalam kitab syarah hadisnya, ini baru kitab syarah hadisnya nih, belum kitab khususnya nih. Dalam kitab syarah hadisnya itu mereka umumnya memahami lafadz kullu bid'atin dolalah ini sebagai lafadz yang umum yang kemudian maksus dikhususkan. Artinya apa? Ketika memaknai kalimat kullu bid'atin dolalah, yang namanya bid'ah itu kan sesuatu yang baru, sesuatu yang dulu tidak ada di zaman Nabi, kemudian ada di zaman setelahnya. Nah, kalau kita melihat dalam beberapa keterangan kitab-kitab hadis tadi, syarah hadis tadi, itu bisa kita ambil kesimpulan sederhana bahwa enggak semua juga apa yang tidak ada di zaman Nabi, kemudian ada di zaman setelahnya, itu dihukumi sebagai sesat. Enggak semuanya begitu. Itu kata mereka, Pak, bukan kata saya. Jadi mereka memahami kalimat kullu bid'atin dolalah, semua kullu bid'atin dolalah, kulunya di situ tidak dimaknai semua bid'ah itu sesat. Artinya semua yang mengada-ada, semua yang baru, semua yang enggak ada di zaman Nabi kemudian ada di zaman sekarang itu dihukum sesat, tidak. Itu lafdzul am maksus, lafadz am yang kemudian dikhususkan. Artinya apa? Mereka di dalam kitab-kitabnya itu membuat semacam kesimpulan mungkin ya, pemahaman atas hadis tadi bahwa
Yang namanya sesuatu yang dulu ada, yang tidak ada di zaman Nabi, ada di zaman sekarang, itu nggak semuanya dolalah, itu nggak semuanya sesat. Ya, nggak semuanya dihukumi dolalah. Oke, cuman yang jadi pertanyaannya adalah persoalan yang diada-adakan itu dalam urusan apa? Dunia, agama, atau apa? Kan gitu Pak ya. Kalau dalam urusan dunia kita sepakat Pak, sepakat nggak? Kalau dalam urusan dunia kita sepakat Pak, bahwa yang tidak ada di zaman Nabi, kemudian di zaman sekarang ada, itu nggak bisa kita hukumi sesat. Sepakat nggak kita kalau dalam persoalan dunia? Sepakat. Contoh paling sederhana apa? Baca Quran di handphone. Zaman Nabi ada, nggak ada. Zaman sekarang ada. Tapi itu kan persoalan dunia Pak, Quran di handphone. Bisa nggak kita hukumi itu sesat? Berarti orang nggak boleh baca Quran di handphone misalnya. Kan nggak mungkin juga kan? Mic. Dulu Nabi kalau ngisi pengajian di Masjid Nabawi nggak pakai mic. Ya. Sekarang kalau pakai mic berarti bid'ah, sesat. Kan nggak mungkin Pak, karena itu persoalan duniawiyah. Nah, yang jadi persoalannya adalah ketika bid'ah itu masuk dalam ranah agama. Oke, kalau dalam duniawiyah nggak jadi masalah Pak. Justru inovasi atau bid'ah dalam masalah dunia itu wajib Pak. Inovasi dalam masalah dunia itu wajib tuh. Bapak dagang nggak bid'ah, itu nggak bakalan maju Pak. Iya, Bapak dagang nih nggak bid'ah, itu nggak maju, nggak ada inovasinya. Dagang begitu-begitu aja tuh, ya, nggak ada inovasinya tuh, nggak jualan online, nggak apa segala macam, ya nggak maju Pak kalau begitu Pak. Nah ya kan, nah, iya. Jadi bid'ah dalam persoalan dunia hukumnya wajib. Nah, yang jadi persoalan bid'ah dalam masalah agama, bagaimana hukumnya? Apakah dolalah juga? Apakah sesat juga, mengada-ada dalam urusan agama? Nah, itu yang menjadi persoalannya. Tapi intinya gini Pak, bahwa hadis-hadis tadi, makna kullu bid'atin dolalah di situ, kalau kita baca secara umum dalam penjelasan kitab-kitab syarah hadis, seperti tadi itu Imam Nawawi di dalam Umdatul Qari, di dalam kemudian Fathul Bari, Syarah Nawawi, Ibnu Hajar, Al-Qawaqibul Wahaj segala macam, itu mereka punya kesimpulan yang mirip atau hampir sama, bahwa kalimat kullu bid'atin dolalah tadi itu tidak semua sesuatu yang diada-adakan, yang tidak ada di zaman Nabi kemudian ada, itu tidak semua dihukumi sesat. Oke, itu mereka sepakat atas hal itu. Nah, cuma yang jadi persoalan yang tadi tuh Pak, yang diada-adakan ini persoalan apa? Dunia atau agama? Kalau dunia sepakat kita boleh. Tapi kalau dalam urusan agama bagaimana? Nah, itu jadi persoalan kan? Oke. Lalu apa yang kemudian menjadi makna bid'ah di sini? Oke. Dalam kitab Al-I'tisam ini udah panjang lebar dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi makna masalah bid'ah. Oke, bid'ah itu bisa kita maknai dua hal. Satu, makna secara bahasa, lughatan. Yang kedua, makna secara istilahan. Makna lughatan, makna bahasa itu beda sama makna istilah. Makna lughatan itu adalah ta'riful am, makna yang sifatnya umum. Ya, misalnya gini, as-shalah lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa itu doa. Berarti semua doa itu namanya salat. Itu permaknaan secara bahasa. As-shaum itu imsak, puasa itu artinya menahan. Jadi Bapak menahan apapun itu disebut dengan puasa tuh. Tetapi itu makna ta'riful am tuh, pemaknaan secara umum. Itu ta'rif lughawi namanya. Kalau dalam kitab mantik itu dibahas panjang lebar tuh. Nah, yang kedua namanya ta'rif istilah. Ta'rif istilah itu loh, pemahaman atau definisi secara istilah. Itu ta'riful khos, yaitu pengertian yang khusus yang membatasi sesuatu. Oke. Kalau pengertian bid'ah secara bahasa, secara lughatan, itu bid'ah itu artinya adalah, kalau dalam kitab Al-I'tisam itu apa? Al-aslu madah bada'a. Bid'ah itu asal katanya dari kata bada'a. Bada'a itu apa? Li-ikhtira'i ala ghairi misali sabikin. Sesuatu yang dibuat yang tidak ada contoh sebelum itu namanya bid'ah. Tapi ini pengertian secara umum Pak, secara bahasa. Pokoknya segala sesuatu yang dibuat yang dulu nggak ada sekarang ada itu namanya bid'ah, apapun. Karena takrifnya secara am, pengertiannya secara bahasa. Pokoknya yang dulu nggak ada sekarang ada itu namanya bid'ah, apapun itu. Ya, dalam hal apapun itu secara bahasa.
Lalu secara istilah bagaimana? Secara istilah, kalau Imam Asy-Syatibi mengatakan begini, yang disebut dengan bid'ah adalah tariqatu fiddin mukhtara'atun tudadi syar'i yuqsadu bisuluki 'alaiha ma yuqsadu bitariqis syar'iyyah. Yaitu sesuatu yang berkaitan dengan metode agama atau ajaran-ajaran agama yang dibuat-buat, yang kemudian menyerupai syariat, yang kemudian sesuatu yang dibuat-buat itu bertabrakan dengan syariat, bertabrakan dengan Quran dan Sunnah. Itu kata Imam Syatibi itu, bertabrakan dengan Quran dan Sunnah. Kalau kata Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bid'ah itu ma khalafat kitab wa sunnah wa ijma'ul ummah min i'tiqadiyat wal ibadat. Kalau kata Ibnu Taimiyah, yang namanya bid'ah itu adalah sesuatu yang dibuat-buat dalam persoalan agama yang menyelisihi Al-Quran, Sunnah, ijma' dalam persoalan akidah maupun persoalan ibadah, kata Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Hajar, yang namanya bid'ah itu adalah ma'uhdisa wa laysa lahu aslun fi syar'i, sesuatu yang dibuat-buat dalam persoalan agama yang tidak punya landasan dalam Quran maupun Sunnah, kata Ibnu Hajar. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, yang namanya bid'ah ma'uhdisa mimma la asla lahu fi syari'ati yadullu alaih, sesuatu yang dibuat-buat dalam persoalan agama yang memang tidak ada landasannya di dalam syariat. Dari pengertian-pengertian tadi, Pak, itu kita bisa dapat poin kesamaan di situ. Apa poin kesamaannya? Poin kesamaannya adalah yang namanya bid'ah itu adalah sesuatu yang menyelisihi atau yang bertabrakan dengan syariat, bertabrakan dengan Quran dan juga sunnah. Berarti kalau gitu yang nggak bertabrakan boleh? Hah? Berarti kalau gitu nggak bertabrakan boleh tuh, Pak. Ya, sebab pengertian mereka kan gitu tuh. Ya, ada poin utama yang bisa kita dapat tuh dari pengertian-pengertian mereka tadi itu, yaitu sesuatu yang dibuat-buat dalam persoalan agama yang bertabrakan atau berselisih, menyelisih syariat, Quran dan juga sunnah. Berarti yang nggak bertabrakan boleh? Boleh nggak? Oke, sekarang saya kasih ilustrasinya begini, Pak. Pak, yang namanya fikih, ini fikih tadi, fikih itu kan pemahaman ulama, pemahaman manusia. Ketika mereka membahas persoalan fikih, ya, dari pemahaman mereka terhadap sebuah persoalan, misalnya gini, persoalan yang baru lah, misalnya apa ya? Rokok menurut NU hukumnya makruh, Muhammadiyah haram. Bapak mau ikut mana? Salah. Ya, terserah. Ya, kalau saya sih kadang ngerokok. Ya, karena buang-buang waktu aja tuh, ngapain ngisep-ngisepin asap tuh. Ya. Oke. Rokok ada tidak di zaman Nabi? Tidak ada. Zaman sahabat tidak ada. Ini persoalan baru. Kemudian kan perlu dihukum ini, Pak, rokok itu. Mau dihukumi apa ya? Makruh, mubah, haram, atau wajib rokok? Oke. Maka perlu dihukumi. Nah, untuk menghukumi ini, melihat di Quran ada nggak ayat masalah rokok? Tidak ada. Hadis mengenai rokok? Tidak ada. Sehingga dari mana mereka bisa menemukan, dari mana para ulama bisa menemukan kesimpulan hukum bahwa rokok ada yang menghukumi makruh, ada yang menghukumi haram? Dari mana mereka bisa kesimpulan begitu, Pak? Dari mana? Dari mana? Dari pemahaman mereka terhadap dalil dalam Quran maupun dalam Sunnah yang bisa dijadikan landasan untuk menghukumi ini. Dalil secara umum. Di antaranya apa? Bagi yang mengharamkan misalnya, dalam Quran, dalam hadis itu ada, dalam Quran itu ada yang mengatakan ayat apa? Wala tulku ya bi'aidukum ila taluka. Jangan kalian jerumuskan pada kehancuran, diri kalian pada kehancuran. Lalu dimaknai, oh kalau gitu berarti kita nggak boleh membuat atau berbuat sesuatu yang merusak diri kita sendiri. Nah, rokok secara kesehatan semua dokter sepakat, Pak. Semua dokter yang tidak merokok maksudnya sepakat bahwa yang namanya rokok itu merusak kesehatan. Tapi bagi dokter yang merokok,
beda lagi. Ya, pokoknya gitulah ya. Ya semacam-macam manusia begitu Pak. Tapi intinya apa? Ada ayat-ayat yang secara umum atau hadis-hadis yang secara umum yang kemudian dijadikan untuk menghukumi persoalan rokok ini. Oke, yang jadi pertanyaannya Pak, hukum rokok haram, hukum rokok makruh ada dalam Quran? Tidak. Dalam hadis? Tidak. Di zaman Nabi? Tidak. Berarti secara bahasa bid'ah nggak ini? Hukum rokok haram, hukum rokok makruh, bid'ah nggak secara bahasa? Bid'ah. Karena dia hukum yang baru yang tidak ada di zaman Nabi, kemudian ada di zaman sekarang. Oke. Apakah kullu bid'atin dhalalah? Semua bid'ah itu sesat? Ya. Ini kan bid'ah nih. Apakah ini sesat? Hukum rokok makruh itu sesat tuh, hukum rokok haram itu sesat tuh. Karena nggak ada dalam Quran dan Sunnah. Bisa kita katakan begitu, Pak? Tidak. Meskipun ini tidak ada dalam Quran atau dalam Sunnah. Meskipun pula persoalan ini ya tidak kemudian dibahas sama Nabi, tidak ada di zaman Nabi. Tapi kita nggak bisa mengatakan orang yang menghukumi rokok makruh itu dolalah tuh, bid'ah tuh. Orang yang menghukumi rokok haram tuh dolalah juga tuh. Bisa kita katakan seperti itu? Tidak bisa. Nah, apakah persoalan-persoalan yang kekinian yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah, yang tidak dibahas oleh Nabi, itu hanya persoalan rokok saja, Pak? Tidak kan? Tidak, banyak Pak persoalan. Di antaranya apa persoalannya? Yang kekinian? Apa? Hah? AI, riba, bank syariah, macam-macam Pak. Tuh, artinya apa? Tidak segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah agama. Kalau di sini kan persoalan umum tuh, yaitu persoalan-persoalan dalam masalah agama. Itu kemudian dihukumi sebagai bid'ah. Kenapa? Kalau kita melihat penjelasan mereka, yang namanya bid'ah itu yang bertabrakan dengan syariah. Kalau nggak bertabrakan, berarti sesuatu itu tidak dihukumi sebagai bid'ah. Begitu Pak? Begitu nggak? Iya. Iya, Bapak kasih kesimpulan sendiri aja lah. Kan saya cuma menjelaskan. Iya, sebab tadi yang di awal saya katakan, Mbak. Iya. Takutnya jamaahnya punya perspektif beda, ustadznya pandangannya begitu. Ustadznya nggak cocok sama saya. Nah, misalnya gitu kan. Ya, kalau Bapak katakan nggak cocok sama saya, ya sudah. Bapak buka aja kitab-kitab tuh, Bapak terjemahin sendiri itu, baca sendiri tuh, gitu kan. Lah ya. Oke. Jadi begitu. Nah, lalu kemudian, tapi begini Pak, tidak semua ulama juga sepakat. Saya katakan sekali lagi, tidak semua ulama juga sepakat pemahamannya begini. Oke, saya katakan lagi, tidak semua ulama juga sepakat pemahamannya begini. Oke, pemahaman tadi saya sampaikan tuh, bahwa nggak semua bid'ah itu sesat. Bid'ah itu tergantung dalam hal apa dulu. Kemudian kalau dalam persoalan agama tergantung juga. Persoalan itu ada landasannya nggak dalam Quran dan Sunnah. Kalau ada landasannya tidak dikatakan sebagai bid'ah dhalalah kalau begitu. Kalau ada landasannya, mungkin betul itu persoalan baru, betul itu persoalan yang tidak ada zaman Nabi. Tapi kalau ada landasan dalam Quran dan Sunnah, itu tidak dikatakan bid'ah. Lalu kemudian dibagi menjadi dua, kata Imam Syafi'i kan, bid'ah ada yang hasanah, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang sayyi'ah, ada bid'ah yang buruk. Oke, itu pemahaman seperti itu ada. Dan saya tidak melarang pula Pak, di antara kita ada yang memahami seperti itu. Saya tidak melarang, karena memang pemahaman Imam Syafi'i ya begitu, pemahaman kemudian siapa lagi, Imam Nawawi ya begitu, bahkan saya lupa tadi itu Pak, saya padahal tadi sudah ngeprint, ya saya sudah ngeprint tadi, ada satu kitab yang tadi saya print, saya lupa, udah saya print Pak subuh tadi, cuman karena buru-buru kagak masuk tuh ke tas tuh, yaitu ulama-ulama mazhab di 4 mazhab yang kemudian mendukung bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Artinya ulama-ulama 4 mazhab yang kemudian mendukung bahwa bid'ah itu ada pembagiannya. Ada yang bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah. Bahkan ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, mubah, makruh, haram dan yang lain sebagainya. Itu tadi mau saya bawa kitabnya tuh, cuman saya lupa tuh. Udah saya print tadi itu Pak. Ya, jadi saya mohon maaf tuh nggak terbawa. Tapi pemahaman yang seperti itu ada. Lalu Pak, ada nggak ulama-ulama yang memahami bahwa semua bid'ah itu sesat? Ada. Dan saya tidak menafikan pula, tidak melarang pula ada yang memahami seperti itu. Sebab Pak, nih saya simpulkan begini nih.
Dalam kitab ini nih, Mafhumul Bid'ah ini itu dikatakan begini, Pak. Ya. Ada tiga pandangan yang berbeda para ulama di dalam memahami persoalan bid'ah tadi itu, dalam memahami kalimat kullu bid'atin dolalah. Pemahaman itu yang pertama gini, al-madhabul awal, mazhab yang pertama. Itu mereka memahami gini, yes. Yara katsir minal ulama anal muhdatsata wal jadidata wa in kanat fid din qad takunu mamduhatan qad takunu madhmumatan. Ulama atau mazhab yang pertama memahami bahwa persoalan-persoalan yang mengada-ada dalam persoalan agama, ya, persoalan bid'ah tadi ya, yang dibuat-buat dalam persoalan agama itu qad takunu mamduhatan wa qad takunu madhmumatan. Terkadang persoalan itu bisa terpuji, terkadang pula persoalan itu tercela. Artinya mazhab yang pertama menganggap bahwa bid'ah sekalipun dalam persoalan agama, berarti persoalan agama tuh ini Pak ya, ingat nih, tadi udah saya jelasin panjang lebar nih, bukan dalam persoalan syariat ya. Kalau ini semua sepakat nih Pak, nanti jangan kemudian, oh kalau begitu berarti boleh bikin bid'ah puasa Ramadan setengah bulan aja, nggak begitu. Ini tadi udah saya jelasin nih, makanya saya tadi agak lama nerangin pengantarnya di sini nih, bukan dalam persoalan ini ya. Oke, itu mazhab ulama yang pertama mengatakan apa? Tidak semua bid'ah dalam persoalan agama itu tercela ataupun kemudian terpuji. Tergantung apa? Tergantung wal miqyasu fi dzalikal ijtihad wal bahats fi dalalatin nusus syar'iyyah wa isyaratan wa kadza wa kadza. Tergantung kemudian persoalan yang baru tersebut itu berkesesuaian atau tidak dengan Quran, sunnah, ijma dan yang lain sebagainya. Berkesesuaian itu maksudnya apa? Berkesesuaian itu maksudnya adalah tidak menabrak prinsip-prinsip dasar syariat. Satu. Yang kedua, berkesesuaian juga bisa bermakna ada dalil pendukung meskipun hanya secara umum saja. Oke, itu maknanya yang tidak bertabrakan tadi itu. Jadi mazhab ulama yang pertama mengatakan bahwa yang namanya bid'ah itu bisa dibagi kepada dua. Kadang bisa terpuji, kadang bisa tercela, atau sayyi'ah atau hasanah. Meskipun dalam persoalan agama, tapi bukan yang sabit Pak ya, yang mutaghayyir tadi itu. Oke. Dengan cara apa? Melihat saja. Ya, apakah yang baru-baru tersebut tabrakan enggak sama kemudian Quran sama sunnah. Oke, tabrakan itu maksudnya apa? Satu, menabrak prinsip, atau yang kedua, enggak ada dalil pendukung secara umum, kan gitu. Oke, itu madhab yang pertama. Al-madhabu tsani, madhab yang kedua, yara fariqun akhar minal ulama anna kulla muhdatsatin fid din ghairu ma'hudatin zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu muhdatsatun madhmumatun wa bid'atun dolalah. Pemahaman mazhab yang kedua atau ulama kedua, mereka mengatakan apa? Semua bid'ah itu sesat. Semua persoalan-persoalan agama yang tidak dicontohkan di zaman Nabi kemudian sekarang ada, hukumnya sesat. Tidak ada hukum bid'ah yang lain kecuali satu, sesat. Kenapa? Hadis nabinya jelas, kullu bid'atin dolalah. Tidak perlu kemudian ditafsirkan macam-macam, tidak perlu kemudian dimaknai macam-macam. Hadisnya begitu. Itu mazhab yang kedua. Ya, menyempitkan makna bid'ah. Kalau yang pertama tadi meluaskan makna bid'ah. Yang benar yang mana, Pak? Yang benar yang mana? Ya. Yang benar yang mana? Oke. Jadi, Pak, ya, ini baru yang dua, kesimpulannya terakhir. Yang ketiga, al-madhabu tsalits. Yang ketiga adalah di sini dikatakan hunaka fariqun akhar minal ulama yara anna al-muhdatsatu fi din in kanat mimma yandariju tahta al-usul syar'i wa tadullu alaihi nususul bisyarat wa kadza. Sesuatu yang berkesesuaian dengan prinsip syariah, kata mereka. Jadi sesuatu yang diada-adakan ketika dia itu berkesesuaian dengan prinsip syariah, sesuatu yang diadakan dalam agama, selama dia berkesesuaian dengan prinsip syariah, ada di dalam nas Quran maupun secara sunnah, meskipun hanya sekedar isyarat saja atau meskipun secara umum saja, itu tidak bisa dikatakan bid'ah. Ya, kalau tadi yang pertama bedanya yang kedua apa? Kalau yang kedua ini mengatakan itu bukan bid'ah. Kalau begitu berarti ada dalilnya, berarti bukan bid'ah. Kalau yang pertama tadi apa?
Kalau yang pertama tadi itu bisa dikatakan bid'ah yang terpuji. Ya, ini hanya persoalan istilah saja. Tapi intinya kalau kita memahami persoalan bid'ah ini, Pak, itu ada 3 mazhab tadi itu. Tapi yang paling kencang sekali 2 mazhab tadi. Mazhab yang pertama memahami bahwa yang namanya bid'ah itu tergantung konteksnya, tergantung ada nggak landasannya. Kalau sesuatu yang diada-adakan dalam persoalan agama itu lagi-lagi bukan yang sabit, bukan yang syariah. Itu kemudian ada landasan, meskipun landasannya hanya sekedar dalil secara umum saja, maka itu tidak dikatakan dolalah. Oke, tidak dikatakan dolalah. Tapi yang mazhab yang kedua mengatakan, oh enggak bisa. Nabi mengatakan jelas, kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah sesat. Jangan ditafsirkan macam-macam. Pokoknya penafsiran Nabi begitu ya begitu. Adapun persoalan-persoalan yang sekarang ada, dulu zaman Nabi nggak ada, meskipun dalam persoalan agama itu bukan persoalan bid'ah namanya, itu ijtihadiyah. Ada juga yang memahami begitu. Intinya apa, Pak? Intinya apa? Intinya adalah persoalan bid'ah ini bukan persoalan baru. Dari dulu sudah dibahas oleh para ulama. Oke? Karena ini persoalan bukan persoalan baru, persoalan yang dari dulu sudah dibahas oleh para ulama. Jadi kalau kita bahas masalah bid'ah sebetulnya sama saja, ya kita hanya memaparkan pendapat ulama saja kan gitu. Apakah kita masing-masing bisa menciptakan teori baru tentang bid'ah, Pak? Kan nggak bisa juga kan? Nah, iya. Saya ketika menjelaskan hanya menjelaskan saja kan. Ini ulama dulu menjelaskannya begitu. Bapak mau pakai yang pertama tadi tuh. Kullu bid'atin dolalah itu maknanya nggak semua bid'ah sesat, tapi tergantung bertabrakan nggak sama syariat. Kalau bertabrakan ya sesat, kalau enggak ya enggak. Berarti hasanah tuh segala macam. Ya boleh, karena memang ada pendapatnya seperti itu. Bapak mau pakai yang kedua, kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat. Nggak ada persoalan-persoalan lainnya, pokoknya sesat ya sesat. Ya boleh saja, karena memang ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Artinya apa, Pak? Hampir dipastikan dalam persoalan mengenai bid'ah tidak ada ittifaqul ulama, tidak ada kesepakatan yang kemudian sama di antara para ulama. Jadi mulai hari ini saya katakan, stop berdebat masalah bid'ah, buang-buang waktu. Ya, buang-buang waktu, Pak. Iran tuh udah bikin nuklir, udah bisa perang sama Israel, lah kita. Ya, jadi ini terakhir, Pak ya. Ini terakhir saya sampaikan. Tolong jangan lagi berdebat masalah bid'ah. Mau dolalah, mau dibagi hasanah sayyi'ah, itu udah dari zaman dulu, Pak. Buktinya zaman dulu saja yang umat-umatnya terbaik saja, zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Malik, zaman Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah segala macam, itu aja nggak kelar, Pak. Ulama sepakat dalam memaknai masalah bid'ah. Apalagi zaman sekarang yang isinya orang-orang nggak jelas kayak kita, Pak. Ya kan? Zaman dulu saja umat-umat yang terbaik aja, zaman-zaman tabi'in itu nggak semua sepakat mengenai definisi bid'ah dan juga pembagian-pembagiannya kan gitu. Zaman yang terbaik aja mereka nggak bisa sepakat, Pak. Apalagi di zaman kita yang isinya orang-orang nggak jelas kayak kita begini, Pak. Ya kan? Lah iya. Oleh karena itu saya mohon, Pak, sekali lagi saya mohon, meskipun kita punya pandangan yang berbeda dalam persoalan fikih, dalam persoalan agama, tapi tolong pandangan-pandangan yang berbeda itu jangan jadikan itu sebagai sebab untuk kita bermusuhan. Udahlah, mending kita bahas yang bermanfaat saja. Ya, di masjid. Caranya gimana? Banyak masih orang-orang miskin tuh, mboknya kita tolong tuh, kasihlah usaha apa kek. Dan yang zakat masjid kan banyak tuh, berdayakan mereka. Ya, anak-anak yang kurang mampu, sekolahkan mereka, kuliahkan mereka, cetak kader yang terbaik. Wah, semacam-macam. Mendingan kita bahas begitu, Pak. Iya enggak? Iya. Tapi intinya begitu, Pak ya. Jadi mudah-mudahan ya memang nggak clear, Pak, pembahasannya. Kalau mau dalam-dalam lagi, tadi yang saya bilang tuh, kita bikin seminar aja dari pagi sampai malam tuh. Tapi jangan ada yang kabur. Tapi intinya begitu, Pak ya. Intinya begitu. Oke? Mau pakai mazhab yang pertama silahkan, mau pakai mazhab yang kedua silahkan saja. Oke? Tapi di antara poin intinya tadi tuh, ya. Tuh. Poin inti yang kedua gini, Pak. Ketika Nabi, ini terakhir nih. Saya janji terakhir. Saya janji ini. Saya janji terakhir.
Iya, sesi terakhir nih Pak, sesi terakhir. Ya maklum lah Pak, namanya Ustadz dikasih mic mau gitu Pak. Iya, saya ngomong gini jam 9 juga betah ya. Kagak dikasih air juga betah kali kan, betah ya. Namanya Ustadz kan, nah, iya. Ini terakhir nih Pak. Saya ketika memahami hadis Nabi tadi tuh, yang dalam kitab Sahih Bukhari tadi tuh, yang amma ba'du fa inna khairul hadisi kitabullah dan segala macam, kan ada lafaz kullu bid'atin dolalah. Pak, yang namanya hadis itu ada namanya asbabul wurud, sebab kenapa hadis itu ada. Oke, artinya apa? Hadis-hadis yang muncul mau qauliyah maupun fi'liyah itu ada wurudnya, ada sebab kenapa hadis itu muncul. Apa sebabnya nih Nabi ngomong begitu? Itu pasti ada sebabnya itu Pak. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk Nabi ngomong saja, itu pasti ada sebabnya. Nah sebabnya itu perlu kita cari itu Pak. Oke, kalau dalam konteks ini Pak, ini kan hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah. Berarti Jabir bin Abdillah itu berislam ketika apa? Ketika Bait Aqobah. Berarti ini hadis ini nggak mungkin Nabi sampaikan di Mekah, pasti disampaikan di Madinah. Dan Nabi menyampaikan ini dalam khutbah Jumat. Oke, berarti Nabi menyampaikan ini ba'da hijrah, bukan sebelum hijrah. Ya, oke. Apa yang kemudian melatar belakangi Nabi menyampaikan hadis itu? Yang melatar belakangi adalah gini Pak. Nah, prinsip agama Islam itu adalah at-taisir, mudah, tidak membebankan. Oke. Ketika Nabi mengatakan tadi itu Pak, bahwa siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama itu tertolak segala macam, itu pasti ada sebabnya itu Pak. Di antara sebabnya apa Pak? Nabi ingin memberikan proteksi kepada umatnya. Nabi ingin memberikan pagar buat umatnya bahwa apa? Agama Islam itu mudah. Mbok ya kamu jangan memberat-beratkan. Mbok ya kamu jangan membuat sesuatu dalam agama ini yang ujung-ujungnya memberatkan kamu. Saya kasih contoh misalnya. Ini ya mau debatable silahkan, mau agak debat silahkan. Misalnya saya nggak menyalahkan Pak ya, ini disclaimer nih, saya nggak menyalahkan. Tahlilan misalnya, oke, tahlilan. Orang meninggal, tradisinya kita di Indonesia pasti tahlilan, untuk umumnya begitu. Pak, kalau ditanya di dalam lubuk hati yang paling dalam, Pak, yang namanya tahlilan itu memberatkan nggak Pak buat sohibul musibah? Berat nggak Pak? Berat Pak. Berat, itu berat Pak. Gak ada yang ngomong gak berat, itu pasti berat. Udah dalam keadaan terpukul, mau gak mau karena ngikutin adat istiadat, mau gak mau harus bikin tahlilan. Padahal ketika orang wafat, ya, yang terjadi apa? Kalau kita ngikutin tradisinya Rasul, tradisinya sahabat lah misalnya, apa yang terjadi? Ya sudah, ketika wafat dikuburkan, selesai itu. Setelah itu apa? Takziah kan? Takziah maknanya apa? Menghibur. Hibur tuh yang punya musibah tuh. Sahabat-sahabat Nabi dulu begitu. Dengan cara apa? Bawain makanan, bawain keperluan-keperluan segala macam. Setidaknya dalam masa berkabung itu dia bisa duduk diem di rumah, mendoakan tuh jenazah. Kemudian dia nggak terbebani Pak, harus nyari duit segala macam. Kenapa? Karena orang-orang di sekitarnya takziah ke dia, menghibur dia tuh, bawain makanan, bawain segala macam. Membebani nggak Pak buat dia? Kan enggak kan? Ya, iya. Artinya apa Pak? Ketika Nabi mengatakan tadi itu man ahdasa, man amala amilan, enggak, yang enggak ada dasar itu tertolak, bid'ah itu segala macam. Itu Nabi secara tidak langsung itu membuat sebuah proteksi kepada kita Pak. Bahwa agama ini mudah kok. Agama ini enggak berat kok. Karena itu jangan kamu bikin berat-berat agama ini. Ya, agama ini menyenangkan, Islam itu menyenangkan, Islam itu menggembirakan. Karena itu jangan bikin sesuatu yang berat-berat. Oke. Saya nggak bilang tahlilan itu sesat ya Pak ya. Ya, kita kalau mau bahas kita bisa bahas itu, tapi saya nggak bilang tahlilan itu sesat. Tapi kalau ditanya Pak, ditanya aja, umumnya ditanya, bikin survei 100 orang, tanya aja. Ente kalau misalkan keluarganya ada yang meninggal, ente bikin tahlilan berat gak? Pasti jawabannya berat. Nah Nabi ingin memproteksi Pak. Nabi ingin kemudian membentengi kita supaya kalau kemudian beragama udahlah bikin nyaman, bikin gembira, bikin bahagia. Perintahnya Nabi begitu, udah jalanin begitu, nggak ada perintahnya ya sudah. Begitu-begitu saja Pak. Oke? Ya. Mudah-mudahan sedikit bisa difahami Pak. Ya, mudah-mudahan sedikit bisa difahami. Saya tidak perlu simpulkan lah, pokoknya begitu. Ya, saya yakin
Mungkin penjelasan saya tidak memuaskan. Saya yakin pula mungkin penjelasan saya kurang lengkap juga. Satu, karena keterbatasan waktu saja. Kalau waktunya nggak terbatas, mungkin bisa kita tuntasin tuh bedah kitab ini dari A sampai Z. Ini bisa saja tuh. Tapi mudah-mudahan yang singkat tadi, apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat Pak buat kita semuanya. Oke, udah Pak ya, saya mohon Pak ya, kita nggak usah bahas bid'ah lagi. Ya, mau ngotot-ngototan kayak apapun nggak akan selesai juga tuh persoalan itu. Ya, karena memang ujungnya udah begitu. Ya, pokoknya kita bersatulah Pak. Mau yang berada di bawah naungan Muhammadiyah lah, berada dalam bawah naungan NU lah, bawah naungan Persis lah, atau yang sekarang kita sebut ada yang disebut dengan Salafi lah, apa segala macam, udah. Ente nggak apa-apa dah pakai baju yang begitu, nggak apa-apa. Ente mau pakai baju Muhammadiyah silakan, ente mau pakai baju NU silakan, ente mau pakai baju Persis silakan, mau pakai baju Salafi silakan. Ente mau sholat ke masjid pakai sarung silakan, mau pakai celana cingkrang silakan, nggak jadi masalah. Persoalan itu persoalan yang klasik sekali, yang kalau kita bahas sekarang nggak ada ujungnya juga, buang-buang energi kita. Karena itu udah, kita gandengan tangan, kita bersatu Pak. Ada persoalan-persoalan yang lebih fundamental, ada persoalan-persoalan yang lebih penting dalam persoalan keumatan kita. Persoalan kemiskinan, kebodohan, pendidikan segala macam, itu lebih penting kita untuk pikirkan. Oke? Nah, ini saya sampaikan hanya sebatas sebagai pengayaan saja Pak. Sebagai pengayaan saja. Persoalan bid'ah itu begitu. Ulama ketika bahas masalah bid'ah itu begitu. Ya sekedar itu saja Pak. Oke, saya tidak menyimpulkan, tidak mengarahkan pada pendapat yang mana. Silakan nanti Bapak simpulkan masing-masing. Yang penting tadi saya katakan. Oke, deh, kita bersatu, tidak perlu lagi kemudian kita ribut persoalan bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira nggak usah ada pertanyaan karena udah gelisah semua. Iya, karena lapar Pak, sama saya juga lapar, belum sarapan. Oke, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.